Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, teman-teman. Hari ini saya mau berbagi pengalaman aja tentang hama jamur tiram. Ada beberapa jamur tiram yang memang selalu ada di kumbung kita. Itu di tempat saya itu pertama serangga yang seperti lalat sama cacing kecil itu ada di bakloknya, jadi ada di media tanamnya seperti ini nih. Tapi kebetulan ini nggak ada. Nah, yang paling sering terjadi di baklok itu ulat. Ulat ini penyebabnya biasanya kita waktu panen itu ininya nyabut, waktu panen jamurnya itu nyabutnya kurang bersih, jadi bonggolnya itu harus dipatahin semua, dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan nanti membusuk dan dihinggapi serangga sampai dia bertelur dan jadi ulat. Nah, ulatnya ini kecil-kecil teman-teman. Itu kalau dibiarkan dia bakal makan miseliumnya ini yang putih-putih ini. Nah, ini kalau dimakan bakloknya menghitam, ya nggak bisa keluar lagi jamurnya. Jadi cara yang paling mudah dulu untuk mengatasi serangganya itu serangga kecil seperti seperti lalat kecil itu malah dia makan ininya, makan jamurnya, makan kembangnya itu. Nah, itu kan kalau kita biarkan nanti dimakan terus sama dia, jelek jadinya jamurnya, ada yang bolong-bolong. Jadi untuk mengatasi yang serangga itu saya biasanya pakai pandan, itu daun pandan saya susun di sekitaran ini, rak-raknya itu, di susunan bakloknya di atasnya gini disusun, atau bisa digiling di blender gitulah, baru nanti disemprotin ke sekitaran kumbung ini. Boleh di lantainya, boleh di atasnya ini, kumbungnya ini di atasnya baklok kumbung. Jadi karena pandan itu wangi kan, dia biasanya nggak disukain oleh serangga kecil itu non pestisida ya. Kalau mau pakai obat itu adalah cara terakhir kalau memang hamanya nggak bisa dikendalikan lagi. Jadi harus disemprot dengan obat-obatan, tapi nggak boleh waktu ada jamurnya. Harus sudah dibersihkan kayak gini semua baru boleh disemprot. Nah, supaya nggak racunan kalau kita makan. Kalau kena jamurnya disemprot terus kita konsumsi kan bahaya juga, itu beracun jadinya. Itu nggak disarankan, cuman itu cara terakhir kalau memang hamanya itu nggak bisa dikendalikan seperti ulat dan lain-lain. Kalau yang ada di kumbung saya yaitu tadi cuman serangga sama ulat, itu yang paling sering. Kalau serangga saya pakai cara yang tadi, pakai pandan. Kalau ulat, nah ulat itu masih bisa kita bersihkan kalau dia ada di depan sini. Kita bersihkan ininya, medianya, kita kerok gitu supaya nggak
makin merembet ke dalam, semakin dia ke dalam nanti dimakan semua, dan ya itu tadi, kita nggak bisa panen jamur, omsetnya jadi menurun. Oke, kemudian kalau kebersihan kumbung itu nomor 1 ya. Jadi hama itu bisa ada karena kumbungnya juga kurang bersih, jadi harus rutin dibersihkan. Sama bakloknya juga harus sering dibersihkan. Kalau ada kelihatan hama itu serangga atau ulat harus langsung dibersihkan. Kalau kumbung di bagian luar juga bisa disemprot, boleh dengan planet. Kalau di sini bisa, cuman itu cara terakhir untuk mengatasi hamanya. Untuk kelembapan itu juga nggak boleh terlalu lembab ya, harus ada perputaran udaranya. Jadi kalau mau bikin kumbung baru, usahakan ada ini jendelanya. Kalau paranet ini kan biasanya didobel, nggak satu kali tarikan, jadi udaranya kurang lancar. Kalau di sini saya kumbungnya ada di bagian bawahnya paranet itu bolong, hampir sekeliling ini bawahnya bolong, jadi udaranya bisa muter terus di dalam supaya nggak terlalu lembab. Oke, jadi untuk mengatasi serangga atau ulat, saya pakai 2 cara yang tadi. Dibersihkan, kalau hamanya masih bisa dikendalikan. Kalau nggak bisa, harus pakai obat itu, planet. Cuman memang bakloknya harus bersih dulu semua, jangan ada jamurnya, jangan ada pinheadnya, biar jamurnya biar nanti kalau tumbuh lagi jamur itu baru bisa dikonsumsi. Kalau yang sudah waktu kita nyemprot pestisida itu terus ada pinheadnya kecil atau bakal jamurnya, itu bahaya. Kalau kena obatnya itu kan, kalau kita konsumsi jadi beracun, dampak dari obatnya itu. Oke, itu informasi terkait hama yang saya alami di kumbung. Saya juga menanganinya dengan cara yang seperti tadi yang saya obrolin. Silakan berkomentar kalau ada pertanyaan seputar hama atau jamur tiram, boleh komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah support channel saya, kawan-kawan semua yang sudah berlangganan di channel saya, yang sudah sering komen dan like. Bagikan kalau bermanfaat bagi kawan-kawan atau untuk keluarganya mungkin yang mau budidaya jamur tiram. Saya berbagi informasi yang saya alami di sini. Sebisa saya akan jawab. Kalau ada pertanyaan teman-teman seputar
budidaya jamur tiram. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.